kita menginginkan sebuah tempat, sebuah kampung. Kita bisa mengumpulkan berbagai pengalaman, praktek-praktek yang baik, pandangan-pandangan tentang masa depan. Kita ingin wujudkan di tempat ini. Yang paling utama dari Kampung Kasih itu adalah campnya, tempatnya. Saya Sumartono, boleh dikatakan yang memulai, yang punya ide tentang tempatnya Kampung Kasih. Kemudian kita mewujudkannya sampai seperti per hari ini, ya. Dan di Kampung Kasih ini saya juga adalah merupakan, kita juga memulai Veggieway, ya. Jadi Veggieway ini adalah produsen untuk produk-produk pengganti daging. Jadi meat analog atau ya meat substitute, pengganti daging. Nama saya Abi, saya aktivis di Kampung Kasih, pegiat di sini di Kampung Kasih, buat konten Kampung Kasih supaya terus bisa melayani masyarakat. Kita berawal dari kita menginginkan sebuah tempat, sebuah kampung. Tempat di mana kita sesudah puas lah berkelana ke sana kemari, kita bisa mengumpulkan berbagai pengalaman, praktek-praktek yang baik, pandangan-pandangan tentang masa depan. Kita ingin wujudkan di tempat ini. Dan kita ingin Kampung Kasih, semoga kalau diizinkan, karena semuanya atas petunjuk dan ridho yang Maha Kuasa, ya. Kalau memang diizinkan untuk bisa berbagi berbagai value-value yang sama ini dengan Kirani ini, keberagaman, warna-warni, ya, semua yang baik-baik, ya, bisa kita munculkan di ini. Yang paling utama dari Kampung Kasih itu adalah campnya, tempatnya. Dan jujur ngomong, kami membangun tempat ini dari uangnya Ono, dari uangnya produksi, ya. Karena kan tempat ini kita bangun hanya bangun aja terus, bangun terus, tidak betul-betul hanya untuk komersil sekali, ya. Ya semoga ke depan bisa bermanfaat, berguna lebih luas. Sangat welcome siapa saja yang ingin acara, program, terutama program yang baik, ya. Ya kalau misalnya mau hura-hura, banyak tempat yang lain lah. Bukan menolak, ya, maaf, ya. Kenyataan kok, apa yang diinginkan dari ketenangan di kampung seperti ini. Kalau ya mau hura-hura kan nggak bisa. Kalau mau itu kan nggak ada tempatnya untuk tenang, refleksi diri. Semoga kami kalau diizinkan bisa berguna untuk semuanya. Ya, saya kira karena memang belum dikenal aja, ya. Dan memang karena kita mulai dari tempatnya, ya, dari sangat scratch, ya. Ini tanah yang belum pernah diolah, ya, tanah yang relatif, ya, tidak diberdayakan, ya. Dari hutan rakyat, ya, kita baru buka. Kita mau membuat sebuah lohascam, nama yang kita maukan untuk mengedepankan nilai-nilai tentang lifestyle of health and sustainability, atau ada yang juga mengatakan, ya, ini Kampung Kasih ini tentang love, health, and sustainability. Jadi memang belum dikenal banyak, dan sejauh ini kami pergunakan tempat kita ini lebih banyak untuk internal artinya untuk pelatihan anggota-anggota kita sendiri, dan juga, ya, teman-teman yang mengenal saja. Jadi ya memang belum diekspos secara umum. Kita memang inginnya digiring saja oleh alam, biar alam yang berbuat buat kita. Kapan momentum kita harus happening, ya. Itu pembelaan, ya. Ya, jadi kan Kampung Kasih ini begini, ya, salah satu value-nya itu adalah sustainability. Ada sebuah pemikiran bahwa bangsa kita Indonesia ini secara data, ya,
tingkat konsumsi protein kita nggak cukup, ya. Padahal protein itu sangat penting untuk membangun, ya. Jadi satu bangsa itu juga ditakar dari konsumsi protein, ya. Dan protein kita terlalu rendah, sementara protein hewani itu semakin ke depan akan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, ya. Dalam kerangka berpikir seperti itu, nah kita berpikir untuk mempunyai protein alternatif, ya jadi artinya juga ya daging alternatif, pengganti daging. Dan ditambah lagi dengan banyak orang yang semakin mempunyai kesadaran, ya, atau juga merasa terpanggil bahwa untuk ya cobalah bisa hidup lebih sehat tanpa eksploitasi industri peternakan yang makin hari dipaksa untuk menjadi semakin keras, ya, semakin sulit, ya. Ya kita membuat daging alternatif, ya, meat pengganti daging. Jadi yang di atas yang kita lihat itu adalah fasilitas produksi kita, ya. Jadi untuk yang ya kami dikenal sejauh ini hanya banyak di kalangan restoran-restoran, ya. Jadi yang kami supply ke restoran-restoran, ya, dengan nama Veggie Way, ya, jalannya vegetarian, the way of vegetarianism. Enggak, jadi ya memang karena kebetulan kita membaca dan banyak orang, beberapa yang memulai dari beberapa puluh tahun yang lalu, ya, itu semua kerangka berpikirnya seperti itu, ya, kehidupan alternatif yang diharapkan, ya, ditujukan lebih sehat dalam kutip, ya, dari berbagai value. Ya, seperti itu sebabnya kita juga memilih sebuah tempat produksi yang boleh dibilang bersebelahan dengan alam, penduduk, ya. Ditambah lagi kita milih tempat ini karena memang tempat ini tidak ada sentra ekonomi yang cukup memadai, ya. Dan kita berusaha untuk memberdayakan tanah yang selama ini ya tidak dipakai. Dan banyak masyarakat sekitar, kalau tentu maaf ya ini tidak menyampaikan dengan kesombongan, ya, memang kalau tidak ada sentra ekonomi ya mereka harus ke kota jauh, ya. Dan kita di tempat ini juga yang bergabung itu bukan hanya usia produktif, justru banyak yang usia yang di luar sudah tidak mungkin produktif, emak-emak yang ya untuk berkebun dan yang lain-lain seperti itu. Kemarin ini saya mendengar ada seorang ahli ekonomi yang bilang ini momentum escape, bisnis escape. Nah, masyarakat tuh sudah escape dengan tadi misalnya industri daging, industri peternakan. Sekarang masyarakat kita lihat saja secara terbuka berduyun-duyun escape itu untuk lari ke sesuatu yang bakal menunjang umur hidupnya, ya, makan makanan yang ramah dari badannya, perutnya gitu. Nah, terus kalau siang itu pemandangannya yang akan dilihat adalah emak dan akang-akang gitu, ya, merawat kebun kita. Kami berkebun di sini untuk menunjang produksi kami, ya, bahan baku penunjangnya yang kami tanam. Dan itu dilakukan oleh para emak-emak penduduk sini. Benar, kita hanya memberikan pilihan. Saya kira industri daging tetap akan tumbuh. Namun, tentu saja setiap orang mempunyai pandangannya sendiri-sendiri, ya. Waktu dulu kita memulai Veggie Way dan Kampung Kasih, data belum ada. Pada waktu itu orang akan melihat kita sebagai orang bodoh. Artinya nggak didukung data.
Artinya kok berani-beranian ya, daging aja masih murah-murah kayak gitu, bikin sesuatu yang orang nggak terbiasa, ya hanya ya nggak masuk lah dalam hitungan bisnis. Ya, tapi untung kita mulai cukup awal, karena makin belakang mulai makin sulit. Namun data-data tahun-tahun terakhir ini menunjukkan daging alternatif adalah sebuah industri yang tumbuh dengan angka yang luar biasa. Dan kita beruntung lah ya, kita berpikir untuk alam, kita berpikir untuk masyarakat, malah kita berada di sebuah industri yang ternyata 10 tahun kemudian per hari ini sedang tumbuh luar biasa. Angkanya dulu nggak ada seperti itu. Nggak ada. Per hari ini pun angkanya dibandingkan dengan industri daging masih nggak ada seujung kuku, tapi pertumbuhannya lumayan. Dan semua industri besar, Unilever Group, Nestle, ya masuk ke bidang ini. Nah, kami kalau dibanding mereka hanya kecil, nggak ada apa-apanya. Tapi ya concern kami hanya untuk masyarakat sekitar lah. Biar kita bisa sustaining dengan baik, itu sudah kami sudah bahagia dengan hal tersebut. Mereka pakai nama karena mereka big player, mereka pakai nama plant based gitu ya. Padahal maksudnya vegetarian. Ya, itu gerakan yang akhir-akhir ini mulai marak di Indonesia, masuk ke Indonesia. Pada saat ini karena kuantiti produksi masih tidak cukup memadai, harga pasti belum bisa cukup rendah. Tetapi bersamaan dengan pertumbuhan, semakin ada kompetitor, jumlah permintaan semakin tinggi, dia akan semakin baik kok. Seperti tahu dan tempe, jadi meat analog itu hanya sejenis tahu dan tempe. Hanya kadang-kadang kan kita tahu dan tempe juga lumayan baik sih, dan itu adalah makanan sehari-hari kita. Ya, tapi ya meat analog ya dia bisa menggantikan. Artinya seperti begini, walaupun tahu bisa dimasak rendang, tempe juga mau direndang juga silakan. Tetapi pengganti daging dimasak rendang kok kayaknya lebih masuk gitu loh. Akan jauh lebih gampang. Dan kita bisa menggantikan budaya, bukan menggantikannya, sebagai alternatif. Orang kan juga banyak yang bosen. Banyak yang merasa, cukuplah saya makan dagingnya, kok kayak seperti itu ya. Jadi, dan kebetulan yang selebritis itu yang karena tersorot terlebih dahulu. Nah, di kalangan yang lain juga banyak. Namun tetap harus kita akui, ini adalah sesuatu, ini bola salju yang baru mulai menggelinding, ya, mulai menggelinding ke belakang pasti. Terjadi di seluruh dunia, angka data menunjukkan hal tersebut, ya, bahwa mau atau tidak pada saat dunia, maaf ya saya berbicara seperti itu ya, bumi ini tidak memungkinkan lagi untuk mensustain industri daging, otomatis alternatif, protein alternatif yang harus muncul, ya. Ya, sebenarnya ya benar, saya setuju kalau disebut elitis, tapi lebih kepada mindset yang diterima oleh masyarakat. Secara kenyataannya vegetarian ya cukup akrab lah di kalangan kampung, lalapan, betul, kredok itu kan kalau yang dimaksud vegetarian. Nah, lalu memang dia menjadi elitis karena saya kira ada arah industri juga ya, ada arah industri, terus lebih vegetarian itu lebih dilekatkan kepada satu komunitas kelompok masyarakat dengan tipikal tertentu, misalnya para yogi, aktivis yoga dan lain sebagainya. Padahal kalau dilihat ya vegetarian artinya protein pengganti selain daging gitu, yang dapat mengganti kebutuhan protein tubuh kita. Jadi memang rasanya sih bagi saya ada tanggung jawab juga secara moral ya untuk ya, mengedukasi masyarakat ya tentang apa itu vegetarian. Pada dasarnya kita bangsa Indonesia lebih banyak makan sayur kok di awal. Dulu apa ya, saya kira ya makan daging itu kalau hari raya itu, hari raya
kalau pas ada ini, nah karena banyak yang berasumsi dan kemudian pada waktu itu kan ya 4 sehat 5 sempurna, harus begini begini begini. Dianggap kalau makan daging itu artinya tingkat hidup itu meningkat. Oh, kok kalau makanannya ada daging itu kayak yang terpandang. Benarkah itu? Ya benar juga. Tetapi sesudah itu kemudian daging semua, nggak ada makan sayurannya, nggak balance juga. Nah kemudian, bukan artinya kita anti daging atau bagaimana. Persoalannya adalah dulu kita hanya berdasarkan keyakinan. Keyakinan artinya feeling bahwa ini nggak bisa lagi, harus berhenti. Bukan harus berhenti, akan terhenti dengan sendirinya karena alam. Ya, dan sekarang data udah menunjukkan hal tersebut. Ya, bahwa sudah akan ada balik. Nah, yang tadi disebut sebagai elitis adalah mereka yang mungkin dulu di generasi orang tuanya sebenarnya banyak makan pecel, gado-gado, kemudian menjadi sangat, maaf ya, fast food, ya, yang identik dengan makan daging, processed meat. Nah, mereka-mereka yang sedang berbalik, makanya yang kita sebut sebagai selebritis ya. Padahal di bawah ya tetap, saya kira dia mama kita di sini juga tetap aja lebih banyak makan sayur. Boleh dikatakan sebagai salah satu lah dari sangat sedikit pionir industri ini di Indonesia. Karena justru karena gak banyak ya, kita harus memproduksi semua yang diminta oleh restoran-restoran. Dia minta pengganti ayam, kita bikin pengganti ayam. Dia minta pengganti ikan, kita bikinkan pengganti ikan. Jadi range of produk kita sangat besar. Itu tidak sehat. Tapi kita juga tidak sedang bisa untuk main kurang-kurangin aja, karena kita punya komitmen juga untuk kepada customer kita supaya mereka sustain, mereka juga harus ada sesuatu untuk bisa diolah. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya produk kita apa saja, ya itu pengganti ayamnya ada, pengganti ikan yang ada, penggantinya dagingnya ada, pengganti fishball ya ada, dan kemudian ada yang dalam arti hanya sebagai bahan dasar. Kita juga beralih ya, kemarin lumayan terdorong oleh keadaan pandemi ya, kita buat produk-produk ya seperti rendang, daging bumbu rujak, judulnya daging bukan daging ya, jadi ikan pesmol yang bukan ikan, kulit tahu dibuat apa, tapi dalam bentuk yang sudah ada bumbu dan siap untuk dikonsumsi oleh rumah tanggahan, ya seperti itu ya, jadi ada bahan dasar, ada bahan siap saji, siap buka untuk dikonsumsi, siap dipanaskan mungkin lebih tepatnya. Saat ya. Ini buat teman-teman BNPB kita sedang menyajikan soto Betawi. Jadi saya coba menemani teman-teman yang mau makan bagaimana cara meraciknya. Mereka kikuk banget ya. Mereka melihat suwiran, saya bilang itu yang dimaksud suwiran ayam itu jamur. Gitu. Iya. Nah ini yang dipotong-potong dadu ini mungkin konyaku. Lalu ada kikil. Kikil itu juga serat kedelai ya, dan kentang. Udah kasih sambal dan emping, niscaya. Kita awalnya adalah sendiri, tapi kita percaya pemerintah sebenarnya sangat mendukung, sangat menunjang, sangat ingin memfasilitasi. Ya, memang akhir-akhir ini kita juga sedang kalau mau tumbuh lebih besar atau lebih baik bisa bermanfaat untuk masyarakat ya, kita pemerintah mendukung kok dengan berbagai, karena kita sebenarnya kategorinya masih UMKM. Pemerintah melakukan sangat banyak hal untuk yang UMKM ya, walaupun ya sama seperti apa ya, semua program pemerintah tentu harus kita juga yang menjemput fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya. Ya ada kok, ada. Kita juga di ini menuju ke, karena kan dulu kita hanya ke restoran ya, tidak perlu ada izin edar, tidak perlu yang seperti itu. Ya sekarang ya kita sedang berusaha untuk buatkan juga izin edarnya ya, biar bisa masyarakat yang lebih luas, tidak hanya sampai ke restoran saja. Menjangkau ya. Ya menjangkau lebih luas. Ya sering-seringlah ke Kampung Kasih buat pemirsa kiranya.
Anda akan merasakan satu healing yang natural gitu ya. Masuk ke sini langsung merasa sehat mental. Nanti fisiknya makan bareng bersama kita. Kita yang harus memperjuangkan kehidupan kita yang utuh, sehat, yang pulih sepenuhnya. Pulih itu juga didukung oleh sangat banyak hal, sangat banyak layer ya. Kehidupan, pola hidup, kebiasaan hidup, dan tentu saja adalah sebuah pola makan. Ya, tadi kan kita berbicara tentang pengganti daging. Pengganti daging itu hanya sebuah produk antara, ya. Sebuah batu loncatan ya, supaya untuk bisa, karena terbiasa dengan lifestyle makanan yang macam-macam ya. Jadi kalau dulunya ada teriyaki daging, sekarang teriyaki yang vegan, yang vegetarian, yang plant based juga ada. Ya, saya kira mari ya kita renungkan bersama apa yang terbaik untuk tubuh dan masa depan kita. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu yang membentuk masa depan kita. Masuk ke tubuh kita ya dalam bentuk ya segala input lah, termasuk makanan tentu saja sangat menentukan juga. Buat teman-teman yang mau nengok Kampung Kasih, pengen tahu apa itu isinya di Kampung Kasih, aktivitas kesehariannya, kami juga membuka kelas edukasi loh, bagaimana kalau mau menjadi seorang vegetarian itu, semi vegetarian. Nah, itu dapat menghubungi saya di, boleh nyebutin nomor teleponnya di 0813 833 9141. Saya ulang ya, 0813 833 9141. Saya Abi. Termasuk kalau mau beli produk sebenarnya lewat IG kita ada di pegipedia.id. Silahkan di Tokped ada, di Shopee juga ada.